Oke. Eh, dalam hal ini kita sudah punya eh, dataset. Tadi saya sudah kirim dua dataset. Kita akan mencoba membahas dua kasus ya. Jadi untuk yang pertama yang sederhana, kita punya dataset di mana terdiri dari tiga variabel ya di sini teman-teman. Ada variabel keuntungan atau profit, ada variabel aset, dan ada variabel price atau harga saham. Oke, pada sore hari ini kita akan melihat bagaimana kita akan melihat apakah ada pengaruh dari aset terhadap keuntungan atau apakah ada pengaruh dari harga saham terhadap keuntungan. Oke, jadi kita akan melihat apakah aset dan harga saham ini mempengaruhi keuntungan perusahaan. Oke, dalam hal ini kita punya 10 sampel, yaitu eh, perusahaan di lembaga keuangan ya, atau lembaga keuangan bank. Di sini kita punya sampel eh, BCA, Mandiri, BRI, dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai, kalau teman-teman ditanya apakah kita mengolah data cross section atau time series eh, dengan dataset yang ini, teman-teman, eh, saya pikir tidak kesulitan untuk melihat apakah ini data cross section atau time series. Jelas ini adalah data cross section di mana data ini, data keuntungan, data aset, data harga saham itu dilihat atau diambil dari satu periode waktu. Oke, diambil dari satu periode waktu, eh, akan tetapi terdiri dari banyak section atau eh, banyak section di sini. Di antaranya ada BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dia terdiri dari banyak section, tapi diambil dalam atau dianalisa dalam satu waktu, maka data yang kita gunakan adalah data cross section. Oke, sebelum kita mengolah datanya, terlebih dahulu mungkin teman-teman perlu menuliskan yang pertama, seperti yang sudah kita bahas di beberapa minggu lalu di kelas, teman-teman perlu menentukan eh, yang pertama permasalahannya seperti apa dengan dataset yang kita punya ini. Kemudian teman-teman perlu menuliskan hipotesisnya seperti apa. Kemudian teman-teman juga perlu menuliskan model ekonometrikanya seperti apa. Oke, jadi sebelum kita mulai, eh, di sini saya akan tuliskan yang pertama kita ingin menuliskan hipotesisnya. Oke, jadi oke. Eh, jadi di sini teman-teman akan menuliskan permasalahannya seperti apa. Sini, sini kita punya masalah. Kita ingin melihat atau kalau teman-teman ingin menuliskan dalam bentuk judul ya, misalnya teman-teman bisa menuliskan pengaruh harga dan aset terhadap keuntungan, let's say keuntungan bank di Indonesia. Kalau misalnya data tahunan, teman-teman bisa menuliskan pada tahun 2000, pada tahun, let's say tahun 2020. Oke, teman-teman ingin menuliskan judul penelitiannya, teman-teman bisa menuliskan sederhananya seperti ini. Oke, kemudian apa yang perlu teman-teman lakukan? Teman-teman perlu membuat hipotesisnya. Oke, hipotesis. Di sini kita ingin menanyakan apakah harga saham, apakah aset berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan. Oke, maka teman-teman bisa menuliskan H0 ya. Yang pertama H0, di mana H0 rata-ratanya akan sama dengan nol atau tidak ada pengaruh dari aset terhadap uh, sebelumnya hipotesis untuk kita bisa tuliskan hipotesis untuk aset ya. Hipotesis untuk aset H0 sama dengan uh, rata-rata sama dengan nol, kemudian H1-nya
mu-nya sama dengan atau tidak sama dengan satu, atau tidak sama dengan nol, tidak sama dengan nol. Teman-teman bisa menuliskan hipotesisnya seperti ini, atau teman-teman bisa menuliskan H0 sama dengan di mana tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh dari aset terhadap keuntungan. Salah satunya teman-teman bisa menuliskan terdapat pengaruh yang signifikan. Yang signifikan uh, terdapat pengaruh dari aset yang signifikan terhadap keuntungan. Oke, jadi teman-teman bisa menuliskan hipotesisnya seperti ini, bisa dituliskan uh, seperti ini ya, atau teman-teman bisa menuliskan dalam bentuk kalimat seperti ini. Oke, nanti kita akan mengolah datanya, kemudian kita akan menyimpulkan yang mana hipotesis yang diterima. Oke, untuk hipotesis dari harga, teman-teman juga bisa menuliskan hal yang sama ya. Teman-teman bisa juga menuliskan hal yang sama seperti aset di atas. Kemudian yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya adalah menuliskan modelnya. Oke, menuliskan model ekonometrikanya atau model matematikanya. Teman-teman bisa menuliskan YT sama dengan beta 0 plus beta 1 X harga atau X1 plus beta 2 plus X2 plus error term. Oke, teman-teman bisa menambahkan T di sini ya. Uh, beta 2 X2. Oke. Error term T beta 2 X T2 beta 1 XT 1. Oke, atau teman-teman bisa mengganti X di sini dengan X1 di sini dengan harga, dan X2-nya bisa diganti dengan aset. Oke, jadi terserah teman-teman. Setelah teman-teman menuliskan model ekonometrikanya, teman-teman perlu mengolah datanya. Artinya setelah teman-teman menuliskan modelnya, ini adalah teman-teman perlu mencari datanya. Ini adalah data keuntungan, let's say X-nya adalah harga, let's say X2 adalah aset. Oke, error term itu menunjukkan pengaruh-pengaruh di luar pengaruh beberapa faktor yang mempengaruhi keuntungan, tapi uh, error term di sini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan selain dari harga dan aset. Oke, jadi setelah kita tuliskan masalahnya, kemudian hipotesisnya seperti apa, kemudian model ekonometrikanya seperti apa, kemudian teman-teman bisa mengolah datanya. Oke, kita sudah punya datanya. Sekarang yang perlu teman-teman lakukan adalah uh, mengolah datanya. Oke, kita kembali lagi ke Excel. Bagaimana cara mengolah datanya di SPSS? Saya pikir teman-teman sudah familiar dengan ini. Tinggal teman-teman copy di SPSS. Teman-teman bisa copy di SPSS ya. Oke, teman-teman bisa paste with variable names. Kemudian teman-teman bisa edit dulu beberapa variabel ini. Teman-teman ke variable view, terutama mengedit namanya ya. Di sini hanya keuntungan aja. Keuntungan yang dihitung dalam miliar. Teman-teman, untuk lebih jelasnya keuntungan yang dihitung dalam miliar seperti di sini ya, aset miliar. Teman-teman tinggal hapuskan aja miliarnya. Untuk keterangannya dihitung dalam miliar, artinya teman-teman bisa baca di labelnya yang ini. Oke.
Ini juga harga saham. Harga saham, untuk lebih jelasnya harga saham, apa maksud dari harga saham tersebut? Harga saham dihitung dalam rupiah per lembarnya. Oke, harga dalam rupiah per lembarnya, harga per lembar. Oke, teman-teman bisa menghilangkan desimalnya. Oke, pastikan ini adalah variabel numerik, artinya kita bisa mengolah datanya, kemudian teman-teman bisa merubah measure-nya ke dalam bentuk scale semua. Oke, apa yang perlu teman-teman lakukan setelah itu? Teman-teman sebelum melakukan regresi, mungkin teman-teman ingin melihat statistik deskriptifnya ya. Caranya sama, teman-teman tinggal buka deskriptif statistik, kemudian mengklik deskriptif, kemudian ingin melihat bagaimana data yang kita punya, rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, dan lain sebagainya dari data yang kita punya. Teman-teman bisa memasukkan variabelnya ke kotak yang sebelah kanan, kemudian oke, maka akan muncul statistik deskriptifnya di sini. Oke, kita punya 10 sampel, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Oke. Selain melihat deskriptif statistik, teman-teman juga bisa melihat korelasinya ya. Sebelum melihat pengaruh, teman-teman bisa melihat korelasinya. Mungkin teman-teman bisa melihat dari grafik, teman-teman bisa melihat scatter plotnya dari grafik, bagaimana korelasi antara keuntungan dan aset, atau korelasi antara harga saham dengan keuntungan. Apakah korelasinya positif atau apakah korelasinya negatif? Teman-teman bisa memilih simple scatter. Teman-teman memasukkan variabel Y-nya teman-teman bisa memasukkan variabel keuntungan di Y-axis. Kemudian yang pertama kita ingin melihat bagaimana korelasi antara aset dengan keuntungan. Oleh karena itu, variabel aset ini teman-teman masukkan di X-axis. Kemudian tinggal teman-teman oke aja. Maka kita bisa lihat di sini ya. Karena datanya cuma 10 sampel, jadi kurang bisa menggambarkan bagaimana korelasi antara aset dengan keuntungan, tapi secara sederhana bisa kita lihat bahwa korelasinya positif. Jadi teman-teman bisa lihat dot ini, titik-titik ini, korelasinya positif. Arahnya seperti ini. Oke, semakin tinggi asetnya, maka keuntungan akan juga akan semakin tinggi. Oke, ketika asetnya rendah, di sini asetnya rendah, keuntungannya juga rendah. Akan tapi ketika asetnya tinggi, yang ditunjukkan oleh dot-dot ini, maka keuntungannya juga tinggi. Oke, teman-teman juga bisa melihat bagaimana korelasi antara harga dengan keuntungan. Oke, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Set ini dikeluarkan, kemudian harga ini teman-teman masukkan di X-axis. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini, secara sederhana kita bisa pastikan korelasi antara harga saham dengan keuntungan, korelasi positif. Oke, semakin tinggi harganya, seperti contoh sampel yang ini, semakin tinggi harganya, maka keuntungannya juga akan semakin tinggi. Oke, ketika harganya rendah, keuntungannya juga rendah. Oke, setelah melihat korelasinya dengan scatter plot, teman-teman, deskriptif statistik dan scatter plot dengan grafik seperti ini untuk memberikan gambaran awal ya, bagaimana korelasi antara variabel-variabel tersebut. Akan tapi selanjutnya untuk melihat pengaruhnya, apakah ada pengaruh dari harga saham dan aset terhadap keuntungan, teman-teman bisa melakukan regresi atau uji pengaruh. Oke, untuk melakukan regresi, teman-teman bisa klik analyze, kemudian teman-teman pilih regression. Di sini teman-teman pilih regresi linear. Oke, regresi linear adalah yang paling sederhana, walaupun in fact kebanyakan variabel ekonomi tidak
tidak linear, kan, tapi metode yang paling sederhana kita bisa gunakan regresi linear berganda. Oke, teman-teman bisa klik linear. Kita tahu variabel dependennya adalah keuntungan. Kita ingin melihat bagaimana pengaruhnya terhadap keuntungan. Teman-teman masukkan variabel dependen terhadap keuntungan, variabel keuntungan ke dependen, kemudian aset dan harga saham. X1-nya kita adalah harga saham, kemudian X2-nya adalah aset. Teman-teman bisa masukkan di sini. Kemudian teman-teman bisa langsung klik OK. Jadi cukup sederhana untuk melakukan regresi linear berganda. Teman-teman bisa klik OK, maka teman-teman bisa melihat hasilnya di sini. Oke, jadi ada 3 variabel. Ada model summary. Ini teman-teman bisa melihat R-square-nya di sini. Kemudian ANOVA table untuk melihat bagaimana pengaruh kedua variabel tersebut secara bersamaan. Kemudian bagaimana pengaruh variabel tersebut secara masing-masing dari satu variabel. Yang pertama, ini adalah model summary. Teman-teman di sini untuk tabel yang pertama, teman-teman bisa melihat nilai R-square-nya berapa. Oke, R-square menunjukkan seberapa fit atau seberapa bagus model kita untuk menjelaskan variabel Y-nya. Oke. Nilai R-square ini terdiri dari rentan dari 0 sampai 1. Oke. Semakin dia mendekati 1, maka semakin bagus model yang kita bangun. Oke, artinya model yang kita bangun bisa menjelaskan variabel Y-nya, bisa menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Y-nya. Ketika nilainya mendekati 1, di sini 0,965%, artinya model yang kita bangun, harga saham dan aset mampu menjelaskan 96,5% terhadap menjelaskan keuntungan sebesar 96,5%. Oke. 0,045%-nya dijelaskan oleh apa? Dijelaskan oleh faktor di luar model. Dijelaskan oleh faktor selain harga saham dan aset. Oke, semakin tinggi nilai R-square-nya atau semakin mendekati 1, artinya semakin bagus model yang kita bangun. Oke. Kemudian teman-teman bisa melihat ANOVA-nya. ANOVA ini menjelaskan bagaimana kedua variabel tersebut menjelaskan variabel Y secara bersamaan. Oke, uji pengaruh secara bersamaan. Untuk membaca hasilnya, teman-teman bisa melihat F-table ya, untuk membandingkan. Akan tapi ini F-table-nya cukup tinggi, artinya kedua variabel tersebut mampu menjelaskan keuntungan secara bersamaan, mampu menjelaskan keuntungan secara signifikan. Oke. Kemudian variabel koefisien ini adalah hasil yang cukup penting, yang cukup krusial dalam penelitian. Teman-teman perlu menginterpretasikan. Oke, apa kita ingin melihat bagaimana aset dan harga saham berpengaruh terhadap keuntungan. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada teman-teman yang mau memberikan komentar apakah pengaruhnya signifikan atau tidak? Ada yang mau ngasih komentar nggak? Bagaimana pengaruh aset terhadap keuntungan kalau melihat dari hasil table ini? Table coefficient. Ada yang mau ngasih komentar? Hasilnya signifikan atau tidak? Harga saham hasilnya signifikan atau tidak? Ada yang mau ngasih komentar? Kalau teman-teman masih ingat beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat signifikan atau tidak? Ada yang mau ngasih komentar? Hasilnya signifikan atau tidak? Oke, yang pertama teman-teman bisa untuk melihat signifikan atau tidak, teman-teman bisa melihat T hitungnya ini. Ini adalah T hitung. Teman-teman bandingkan dengan T-table-nya. Oke, kalau nilai T hitung ini lebih tinggi daripada T-table, maka hasilnya signifikan. Oke. Selain dari T hitung, teman-teman juga bisa melihat signifikansi level.
Oke, kalau nilainya di bawah 0,05, maka hasilnya signifikan. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, nilai signifikansi levelnya hanya 0,001. Yang harga saham juga signifikansi levelnya hampir sama 0,001. Artinya, kedua variabel ini, artinya saham berpengaruh secara signifikan, artinya aset berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan. Begitu juga dengan harga saham berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan. Oke, berpengaruh seberapa besar pengaruhnya? Teman-teman bisa melihat nilai betanya di sini. Oke, kalau aset berpengaruh sebesar 0,008. Kalau harga saham berpengaruh sebesar 0,58587. Bagaimana cara menginterpretasinya, cara membacanya? Artinya untuk aset, Lapar lebih daya dari asetnya meningkat sebesar 1 unit, maka keuntungannya akan meningkat sebesar 0,008. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk harga saham ketika asetnya meningkat sebesar 1 unit atau Rp1, tergantung unit yang teman-teman gunakan di dataset, maka harga sahamnya akan meningkat sebesar 0,587. Ketika harga saham meningkat sebesar 1 unit, maka keuntungannya akan meningkat sebesar 0,58587. Oke, jadi dari hasil ini, maka teman-teman uh, bisa tuliskan hasilnya tadi. Jadi tadi kita sudah menuliskan model ekonometrikanya, kemudian setelah kita mengolah datanya, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Setelah kita dapatkan hasilnya, teman-teman bisa menuliskan kembali hasilnya ini ke dalam model yang sudah kita bangun tadi. Uh, Gimana caranya? Oke, jadi ini adalah model yang kita bangun tadi. Untuk menuliskan hasilnya, teman-teman tinggal menuliskan Y bar T. Y bar T. Jadi kita menambahkan satu tanda di sini bar untuk menunjukkan hasilnya, untuk menunjukkan kalau itu adalah model dari hasilnya. Oke, nilai beta nolnya berapa? Yang pertama kita lihat ini nilai beta nolnya berapa? Nilai ini adalah nilai konstannya. Teman-teman bisa lihat di tabel koefisien, nilainya adalah minus 553,838 plus nilai beta satunya berapa? Nilai beta satunya, beta satu kita di sini adalah harga saham. Nilai beta satunya adalah 0,587, 0,587 XT. Oke, atau uh, plus asetnya berapa nilainya? 0,008 X1T, X2T plus R. Oke, jadi teman-teman bisa menuliskan hasil hasil estimasinya seperti ini. Oke, uh, sekali lagi untuk menginterpretasikan ini, maka ketika teman-teman bisa membacanya, ketika harga saham meningkat sebesar 1 unit, maka keuntungan akan meningkat sebesar 0,587. Begitu juga dengan uh, begitu juga dengan aset. Ketika aset meningkat sebesar 1 unit, maka keuntungan akan meningkat sebesar 0,008. Meningkat secara signifikan. Oke, jadi sederhananya seperti itu. Meningkat secara signifikan. Artinya, hipotesis mana yang kita terima kalau hasilnya signifikan, maka kita menerima H1. Atau rata-ratanya tidak sama dengan 0. Oke, kalau rata-ratanya sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh di situ.
Akan tetapi ketika hasilnya signifikan, maka kita menerima H1 dan menolak H0. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari aset atau harga saham terhadap keuntungan. Pengaruhnya berapa? Pengaruhnya masing-masing 0,587 dan 0,008. Ada pertanyaan? Untuk dataset yang pertama, saya pikir cukup sederhana ya, teman. Teman-teman bisa melakukan ini dengan dataset yang berbeda, dengan studi kasus yang berbeda. Oke, jadi teman-teman bisa melakukannya dengan yang pertama melihat statistik deskriptifnya, kemudian dilihat korelasinya dengan scatter plot, kemudian baru teman-teman bisa uji pengaruh atau melakukan regresi linear berganda. Oke, ada pertanyaan? Sebelumnya untuk uji regresi linear berganda, uh, ada yang kesulitan mengikuti, saya pikir cukup sederhana ya teman-teman. Uh, untuk uji regresi linear berganda, ketika teman-teman menggunakan dengan aplikasi seperti SPSS, untuk lebih detailnya teman-teman bisa coba lagi di rumah. Oke, uh, itu untuk kasus yang pertama. Kita masih punya waktu, saya ingin coba membahas kasus yang kedua dengan dataset yang lebih kompleks. Kalau tadi kita hanya punya 10 sampel artinya sangat sedikit. Teman-teman bisa, sekarang kita mau coba dengan dataset uh, yang lebih real ya. Jadi teman-teman kita akan coba dengan, sorry, saya share dulu. Untuk dataset yang kedua, di sini kita punya banyak variabel. Kasusnya seperti apa nanti saya jelaskan. Ini juga sudah saya kirimkan di Google Classroom, teman-teman bisa mencobanya dengan variabel lain. Kalau datanya seperti ini, teman-teman bisa merubah formatnya. Ubah formatnya di menu data, kemudian text to column, kemudian delimited, kemudian next saja, kemudian tab ini diganti dengan koma. Oke, maka teman-teman bisa lihat datanya udah teratur seperti ini, tinggal langsung finish aja. Oke, jadi kita punya banyak sampel di sini, kita punya lebih dari 1000 sampel kalau tidak salah ini, dan ada banyak variabel. Untuk studi kasusnya kita ingin melihat apakah ada pengaruh. Jadi end previs ini mungkin saya jelaskan dulu satu-satu variabelnya. Yang pertama, end previs ini adalah number of prenatal visit. Jadi kita ingin melihat bagaimana pengaruh dari kebiasaan ibu yang melahirkan, bagaimana pengaruh kebiasaan ibu yang sedang hamil terhadap kesehatan bayinya. Oke. Dalam hal ini, untuk melihat kesehatan bayi itu kita bisa lihat dengan berat badannya. Oke. And previs ini adalah number of prenatal visit. Seberapa sering si ibu hamil itu mengunjungi dokter obgyn sebelum melahirkan. Oke, jadi kita ingin melihat apakah sering atau tidaknya ibu hamil tersebut mengunjungi dokter obgyn sebelum melahirkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan bayinya. Oke, yang kedua, ini ada variabel alkohol, adalah variabel dummy. Kita ingin melihat kalau ibunya minum alkohol atau tidak minum alkohol, bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan bayinya. Oke, kemudian ini juga dengan variabel dummy, kalau ibunya mengunjungi dokter obgyn hanya 1 kali sebelum melahirkan, ini adalah variabel ini TRIPRI-1, artinya nilainya 1 kalau ibunya tersebut hanya mengunjungi dokter obgyn sekali sebelum melahirkan. TRIPRI-2 artinya ibunya tersebut mengunjungi dokter obgyn 2 kali sebelum melahirkan. TRIPRI-3 ini menunjukkan ibu tersebut mengunjungi dokter obgyn 3 kali sebelum melahirkan. TRIPRI-0 artinya ibu tersebut nilainya 1 kalau
eh, dia tidak mengunjungi dokter objin sama sekali sebelum melahirkan. N-previs dan TRIPRI 1, TRIPRI 2 sampai TRIPRI 0 ini menunjukkan hal yang sama, akan tetapi hanya dibuat dalam struktur data yang berbeda. Birth weight ini menunjukkan tingkat kesehatan bayi. Dalam hal ini tingkat kesehatan bayi dilihat dari berat badannya ketika dilahirkan. Oke, yang selanjutnya smoker nilainya 1 kalau ibunya tersebut merokok dan nilainya 0 kalau ibunya tersebut tidak merokok. Apakah rokok atau tidaknya ibu hamil tersebut berpengaruh terhadap uh, tingkat kesehatan bayi atau berat badan si bayi? Oke, kemudian ini ya variabel unmarried kalau ibunya tersebut belum menikah, nilainya 1, kalau sudah menikah nilainya 0. Kemudian ini adalah variabel education, uh, seberapa lama ibu tersebut uh, mengenyam pendidikan. Oke, ini adalah variabel, kalau nilainya 12 artinya ibunya tersebut sampai SMA, kalau 16 artinya sampai S1 dan lain sebagainya. Kemudian umur si ibu, apakah berpengaruh terhadap berat badan si bayi. Kemudian ini menunjukkan kalau variable drinks nilainya 1 kalau si ibu tersebut sering minum-minum alkohol, nilainya 0 kalau ibu tersebut tidak mengkonsumsi minum-minuman beralkohol. Oke, jadi kita punya beberapa variabel tersebut. Kita ingin melihat bagaimana pengaruh variabel-variabel ini terhadap uh, kesehatan bayi. Oke, uh, yang pertama teman-teman bisa copy datanya, masukkan di SPSS, kita buat lembar kerja baru. Oke, jadi uh, teman-teman bisa lihat di SPSS kita sudah uh, pindahkan datanya ke SPSS. Teman-teman bisa mengeditnya, teman-teman bisa mengedit variabel ini, nilainya bisa dihilangkan desimalnya atau tidak dihilangkan juga tidak apa-apa, tapi untuk mempersingkat waktu kita tidak hilangkan. Yang perlu teman-teman make sure di sini adalah merubah measure-nya, and previs nilainya scale, alkohol karena dia variabel dummy kita ganti dengan nominal, tripri 1 juga dengan nominal, tripri 2 nominal, tripri 0 sama juga nominal. Kemudian birth weight kita ganti dengan scale, kemudian smoker juga dinilai variabel dummy dengan nominal, unmarried ini juga nominal, kemudian pendidikan kita ganti dengan scale, uh, age kita juga ganti dengan scale, kemudian apakah ini drink juga kita ganti dengan nominal. Oke, setelah merubah datanya seperti ini atau merapikan datanya, perlu teman-teman juga lihat di sini ya untuk memberikan label agar lebih jelas. Oke, seperti N-previs ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan let's say number of uh, prenatal visit, seberapa sering ibu tersebut mengunjungi dokter obgyn sebelum melahirkan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa merubah uh, bentuk variabelnya ini, terutama merubah variabel yang dummy ya, variabel dummy seperti alkohol. Teman-teman kasih values di sini, kalau nilainya 1 atau dirubah uh, nilainya 1, uh, dia artinya merokok. Kalau nilainya 2 atau nilainya 0 selain 1 ya, tidak merokok. Oke, teman-teman bisa merubahnya untuk memberikan agar 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 teman-teman tidak lupa aja. Oke, tapi kalau teman-teman yakin tidak akan lupa dengan nama-nama variabelnya, teman-teman boleh mengabaikan. Akan tapi
khawatir lupa ini variabel ini menunjukkan apa, teman-teman boleh memberikan labelnya memberikan label atau memberikan values-nya. Oke, teman-teman bisa coba itu di rumah. Untuk mempersingkat waktu, coba kita lihat yang pertama, melihat bagaimana statistik deskriptifnya. Oke, misalnya kita lihat deskriptif, number of prenatal visit, kemudian birth weight, age, dan age, masukin ke dalam kotak variabel. Kemudian di sini kita bisa melihat kita di sini kita memiliki 3.000 sampel, 3.000 sampel. Kemudian teman-teman bisa lihat nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat korelasinya dengan scatter plot. Kita melakukan hal yang sama seperti tadi. Misalnya bagaimana korelasi antara jumlah kunjungan terhadap ke dokter Opchin dengan birth weight-nya, berarti di variabel Y-nya, karena itu adalah variabel dependent kita. Kemudian apakah ada bagaimana korelasi antara jumlah kunjungan terhadap dokter, jumlah kunjungan ke dokter terhadap berat badan bayi atau tingkat kesehatan bayi. Teman-teman bisa langsung oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Karena datanya cukup banyak, mungkin akan kesusahan teman-teman untuk melihat bagaimana korelasinya. Akan tetapi ya cukup susah untuk teman-teman membaca korelasi antara uh, jumlah kunjungan ke dokter dengan uh, tingkat kesehatan bayi. Teman-teman juga atau coba dengan variabel lain, misalnya tingkat pendidikan ibu. Misalnya teman-teman lihat bagaimana pengaruh tingkat pendidikan ibu terhadap kesehatan bayinya. Oke, sekali lagi cukup sulit untuk teman-teman menganalisa ini, tapi kalau polanya teman-teman bisa bisa interpretasikan dengan gampang. Misalnya polanya meningkat atau polanya menurun, artinya teman-teman perlu masukannya ke dalam paper. Tapi kalau cukup susah seperti ini, teman-teman boleh mengabaikannya juga. Oke, uh, untuk yang selanjutnya kita ingin melihat pengaruhnya. Oke, teman-teman, caranya sama. Teman-teman menuju regresi, kemudian linear. Kita ingin uh, pertama kita ingin melihat, teman-teman bisa masukkan birth weight ke variable dependent. Kemudian mungkin kita pertama melihat bagaimana pengaruh jumlah kunjungan ke dokter. Kemudian dan pendidikan ibu, bagaimana pengaruhnya terhadap berat badan bayi. Oke, jadi variabel independennya adalah number of prenatal visit dan education. Variabel Y-nya adalah berat badan bayi atau tingkat kesehatan bayi. Teman-teman bisa lihat di sini uh, untuk melihat signifikansi atau tidaknya, teman-teman bisa signifikan atau tidaknya. Yang pertama teman-teman bisa lihat di signifikansi table ini, di table yang terakhir. Di table yang terakhir atau di table coefficient, teman-teman bisa lihat bagaimana pengaruh jumlah kunjungan terhadap ke dokter Opchin terhadap berat badan bayi, pengaruhnya di bawah 0, signifikansinya di bawah 0,05 atau errornya di bawah 0,05. Artinya pengaruhnya signifikan. Oke, bagaimana pengaruh pendidikan ibu terhadap tingkat kesehatan bayi? Pengaruhnya juga signifikan. Teman-teman bisa lihat di sini nilainya di bawah 0,05. Tingkat errornya, signifikansinya di bawah 0,05, artinya pengaruhnya signifikan. Teman-teman juga bisa melihat atau membandingkan T-hitung dengan T-table-nya. Oke, kalau T-table-nya, kalau T-hitungnya di atas T-table, artinya dia berpengaruh secara signifikan, dan sebaliknya. Oke, kalau kita punya sampel di atas 100, T-hitungnya biasanya 1,96. Oke, teman-teman bisa cek di T-table. Kalau untuk sampel di atas 100, 1,96. Oke,
karena T hitungnya di sini adalah 11,823, lebih tinggi daripada 1,96, maka pengaruhnya signifikan. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan di sini uh, karena nilainya di atas 1,96, 3,308 di atas 1,96, maka pengaruhnya signifikan. Pengaruh pendidikan ibu berpengaruh secara signifikan terhadap berat badan bayi. Oke. Pengaruhnya sebesar apa? Pengaruhnya teman-teman bisa lihat di unstandardized beta di sini. Kalau jumlah kunjungan ke dokter, pengaruhnya sebesar 34,628. Kalau pendidikan ibu meningkatkan berat badan bayi sebesar 16,417. Oke, jadi kalau kita tuliskan modelnya sama ya, seperti tadi teman-teman bisa menuliskan model ekonometrikanya seperti apa, kemudian bisa menuliskan eh, hasil estimasinya seperti apa dengan model yang sama. Oke, misalnya kita ingin menambahkan variabel lagi, variabel X, teman-teman tinggal ditambahkan saja. Oke, kalau ini variabel X-nya hanya jumlah kunjungan ke dokter dengan pendidikan, teman-teman juga bisa menambahkan variabel umur si ibu, apakah juga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bayi. Kemudian kita ingin melihat kalau ibunya merokok, apakah juga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bayi, teman-teman masukkan variabel smoker di sini. Kemudian coba kita klik OK, maka teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Ada yang mau berkomentar sebelumnya bagaimana pengaruh merokok terhadap tingkat kesehatan bayi? Ada yang mau komentar nggak? Pengaruhnya signifikan atau tidak? Smoker. Ada yang mau berkomentar? Oke, sama untuk membaca analisanya. Eh, Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya di bawah 0,05. Signifikan stormnya di bawah 0,05. Artinya merokok berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesehatan bayi kalau ibunya merokok. Oke, teman-teman juga bisa melihat T hitungnya di sini. T hitungnya nilainya di atas 1,96. Nilai absolut ya, teman-teman bisa hiraukan positif atau negatif sign-nya. Tapi selama dia di atas 1,96, nilai absolutnya di atas 1,96, maka nilainya juga signifikan. Pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya negatif. Oke, pengaruhnya negatif. Artinya seperti apa? Ketika ibu tersebut merokok, berat badan bayi, ini teman-teman perhatikan cara menginterpretasikannya, karena variabel merokok ini adalah variabel dummy, jadi tidak ada lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi tidak ada uh, ketika kalau coba kita bandingkan cara interpretasi antara age dengan smoker. Age adalah variable scale, akan tapi dia tidak signifikan di sini ya. Kalau nilainya tidak signifikan, teman-teman bisa hiraukan. Karena ketika nilainya tidak signifikan, artinya teman-teman tidak menemukan sesuatu yang baru. Coba teman-teman bandingkan dengan number of prenatal visit. Kalau untuk menginterpretasikan number of prenatal visit, bisa ketika uh, ibu tersebut mengunjungi uh, jumlah kunjungannya terhadap ketika ibu tersebut jumlah kunjungannya ke dokter obgyn meningkat sebesar 1 unit atau tambah 1 kali kunjungannya ke dokter obgyn, itu akan meningkatkan berat badan bayinya sebesar 33,039. Oke. Akan tapi bagaimana kalau variabelnya dummy seperti smoker? Smoker kan pilihannya antara iya atau tidak. Cara kita menginterpretasikannya adalah ketika ibu tersebut merokok, maka berat badan bayi akan lebih rendah sebesar 208,278 jika dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Oke, jadi interpretasinya seperti itu. Ketika ibu tersebut merokok, maka berat badannya
maka berat badan bayinya akan lebih rendah sebesar 208,278 jika dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak merokok. Oke, jadi eh, teman-teman eh, har- eh, harus bisa membedakan interpretasi ya kalau variabelnya scale dengan variabel yang nominal. Oke, sama seperti tadi, apakah eh, ibunya minum alkohol atau tidak? Misalnya kita ingin menambahkan, eh, kita tambahkan satu variabel dummy lagi untuk melihat apakah ibunya minum alkohol atau tidak. Variabel alkohol kita tambahkan. Bagaimana hasilnya? Hasilnya tidak signifikan tapi ya. Tapi kalau misalnya hasilnya signifikan, teman-teman bisa menginterpretasikan sign-nya juga negatif. Artinya ketika ibu tersebut minum alkohol akan menurunkan berat badan bayi sebesar 39,512 jika dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak minum alkohol. Jadi beda cara kita interpretasi uh, antara variabel yang dummy dengan variabel yang scale. Oke, jadi uh, saya pikir uh, seperti itu ya teman-teman, untuk praktikum malam hari ini atau sore hari ini. uh, Tidak susah untuk melakukan regresi dan menginterpretasikan hasilnya selama teman-teman mau mencoba sendiri di rumah. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Kalau pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, saya eh, absen dulu. Eh, Mungkin tidak saya absen karena terus saya